Bab 847. Lonceng Perunggu Besar. Aku berharap di akhir acara Pejuang Kebanggaan, aku bisa membuat 100 pedang terbang. Tapi latihannya terlalu lambat, dan itu tergantung jodoh. Erikin menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengabdikan dirinya pada pembuatan pedang. Di tengah malam, di dalam istana peri, terdengar suara denting dan api biru samar berkedip-kedip. Erikin berdiri tanpa baju, palu ribuan tempaan terus-menerus membombardir blok logam panas. Sebuah boneka besar berdiri di samping Erikin, seperti seorang pelayan setia, menjaga diam-diam. Malam pun segera berlalu. Di hari kedua, ketika langit cerah, Sekte Wendao, baik di dalam maupun di luar, hampir semua orang menjadi bersemangat. Arus orang sedang melonjak, dan semua jenis diskusi tidak ada habisnya. Karena hari ini adalah hari dimulainya acara Pejuang Kebanggaan secara resmi. Dalam setiap event akan ada beberapa orang tak dikenal yang muncul dan memiliki reputasi baik di dalam maupun di luar dunia. Ada juga beberapa pejuang kebanggaan yang berjatuhan dan menjadi batu loncatan orang lain dan dipermalukan orang. Entah siapa yang bisa memimpin event tahun ini dan menjadi orang pertama pejuang kebanggaan. Kerumunan penuh dengan harapan dan diskusi yang memanas, dan mereka semua berkumpul menuju aula Sekte Wendao. Gerbang Sekte Wendao juga dibuka kembali setelah seminggu, menyambut pengunjung dari segala penjuru. Erikin tidak ingin ikut bersenang-senang. Ye Zun sedikit terdiam di luar pintu, melihat Erikin masih berlatih di kediaman. "Apakah kamu mau mendengarkan penatua Sekte Wendao membual?" Si brewok tertawa. "Tentu saja aku tidak mau, jadi aku tidak pergi lebih awal." Ye Zun terkekeh, lalu menatap Chuan Sue dan berkata, "Tapi kenapa kalian ada di sini juga? Aku penasaran tentang kejutan apa yang akan diberikan saudara Qin padaku." Chuan Sue menyeringai dan menggaruk kepalanya. "Aku menunggumu bersamamu." Ye Zun tertawa. "Ayo berangkat, sekarang sudah tiba waktunya. Omong kosong harus berakhir. Mari kita dengarkan acara Pejuang Kebanggaan ini, apa yang sebenarnya terjadi." Erikin membuka matanya, dia berlatih selama beberapa lonceng untuk menyembuhkan luka dalam. Dia berdiri dan berjalan keluar dari kediaman. "Untuk kamu." Erikin melambaikan tangannya, mengeluarkan palu kecil, dan menyerahkannya kepada Chuan Sue. "Ini untukku." Chuan Sue menunjukkan kegembiraan, mengelus palu harta karun hitam itu. "Erikin, kamu terlalu asal-asalan." Chuan Sue menggunakan palu godam, "Punyamu sangat kecil dan tidak cocok," kata Ye Zun. "Apa menurutmu aku tidak tahu?" Erikin tersenyum dan melotot pada Ye Zun, melihat Chuan Sue dan berkata, "Kamu coba untuk mengaktifkan pola pada palu." Chuan Sue mengangguk dan melakukannya dengan cepat. Tiba-tiba, cahaya hitam dari palu harta karun bersinar, dan tiba-tiba melambung dan beratnya bertambah. Kepala palu jatuh ke tanah, mengejutkan Chuan Sue. "Aku tidak tahu apa teknik spesifik yang kamu kembangkan, tapi karena bisa melejit, itu pasti ada hubungannya dengan teknik penggandaan. Palu terukir dengan formasi, dan bisa meroket hingga setinggi 5 meter, yang seharusnya cukup untukmu di masa depan. Gunakan itu," kata Erikin. "Kak Qin, ini terlalu mahal, aku tidak bisa terima." Wajah Chuan Sue memerah, memegang palu harta karun hitam sedikit bingung. Sekalipun dia tidak mengerti alat pemurnian, orang bodoh pun tahu betapa berharganya harta yang diukir dengan pola dan bisa berubah bentuk dengan bebas. Meskipun agak enggan melepaskannya, Chuan Sue masih sedikit malu. "Ini sisa bahan dari pemurnian alat tadi malam, jangan bicara omong kosong, cepat latih dan simpan." Erikin tersenyum dan menepuk bahu Chuan Sue. Meski mudah dikatakan, barang ini memang menyita banyak pikiran Erikin. Erikin juga menantikan efek melihat Chuan Sue memegang palu halusnya di acara Pejuang Kebanggaan. "Kak Qin,
Kalau begitu aku tidak sungkan, tetapi jika aku bisa masuk 100 besar dan kamu akan mendapatkan setengah dari apa yang aku dapatkan, jangan menolaknya. Kata Chuan Sui dengan serius. Oke. Eric Qin tersenyum. Eric Qin, sejak kapan kamu masih bisa membuat senjata, bukan untuk mengelabui si bodoh Chuan Sui, kan? Melihat Chuan Sui datang ke sisi untuk melatih palu, Ye Zun membungkuk dan menatap Eric Qin dengan curiga. Si brewok juga menatap dengan rasa ingin tahu. Kentut, apa yang aku tidak bisa? Aku belum memberitahumu identitasku sebagai ahli pemurnian alat sebelumnya, karena takut memukul kalian berdua. Eric Qin mendengus. Benarkah? Ye Zun dan si brewok tampak luar biasa. Tentu saja, bagaimanapun, kultivasi tidak sebaik aku, dan aspek lain tidak sebaik aku. Jika kalian terkalahkan olehku, itu akan menjadi buruk, kata Eric Qin dengan sungguh-sungguh. Aku selalu mengira anak ini sok hebat, apa pendapatmu, brewok? Ye Zun berkata pelan pada si brewok. Sepertinya begitu, kata si brewok. Beberapa orang keluar dari istana peri. Tuan Muda Qin. Di luar halaman, seorang murid sekte Wendao berdiri, memperhatikan Eric Qin keluar, dan segera pergi memberi hormat dengan hormat. Penatua Sun mengatur agar aku melayani kalian. Beliau khawatir Tuan Muda Qin datang ke acara pejuang kebanggaan untuk pertama kalinya. Banyak hal yang tidak jelas, kata murid itu. Melayani. Aku khawatir itu pengawasan. Si brewok mencibir. Kalian salah paham, benar-benar hanya sebuah pelayanan. Faktanya, pahlawan 10 besar akan ditemani oleh seseorang untuk menunjukkan rasa hormat. Murid itu tersenyum. Karena pihak lain mengatakan demikian, Eric Qin tidak banyak bicara. Murid sekte Wendao berada di depan dan membawa semua orang ke aula sekte Wendao. Apa ini? Dalam perjalanan, semua orang memperhatikan bahwa lonceng perunggu besar melayang di atas aula, yang cukup menarik perhatian, dan si brewok mau tidak mau bertanya. Benda ini adalah harta yang didapat ketua sekte dari sekte Guzong, bernama lonceng pejuang kebanggaan. Setiap ada acara pejuang kebanggaan, sekte Wendao akan mengeluarkan benda ini. Pemenangnya akan membunyikan lonceng ini, yang artinya memenangkan dunia. Murid itu memperkenalkan dengan penuh kekaguman. Suasana yang menyenangkan, desah Ye Zun, membayangkan di penghujung acara, seseorang melompat dan membunyikan lonceng perunggu di udara, mengumumkan aspirasi pejuang kebanggaan. Pemandangan itu memang cukup layak. Lonceng perunggu hanyalah sebuah episode dalam perjalanan untuk semua orang, dan segera beberapa orang datang ke aula. Aula sekte Wendao sangat megah dan luas. Alun-alun aula utama sangat luas, semuanya dilapisi dengan batu biru yang paling keras, tidak kalah megahnya dari pengalaman Eric Qin sebelumnya di sekte Guzong. Kali ini, di platform tinggi di tengah aula utama, seorang lelaki tua berkulit putih sedang memperkenalkan acara pejuang kebanggaan kepada massa. Di bawah, beberapa orang mendengarkan dengan cermat, dan beberapa sedang mengobrol. Beberapa orang menyusut ke dalam kerumunan tanpa mengganggu orang lain, mendengarkan sesuka hati. Eric Qin menggerakkan telinganya, dan tanpa diduga menemukan bahwa banyak orang di kerumunan sedang membicarakan dirinya. Gelombang monster tadi malam juga ada hubungannya dengan Eric Qin. Anak ini benar-benar bintang pembawa sial. Kemanapun dia pergi pasti akan terjadi sesuatu, kata pejuang. Lebih dari itu, orang ini juga mempertunjukkan pupet, fase kesempurnaan level 8 penuh. Ih, kali ini pejuang luar dunia bakal terkenal dalam ajang pejuang kebanggaan. Orang lain mengagumi. Hehe, kalian berdua terlalu banyak berpikir. Kali ini, seorang pejuang tua mencibir. Kamu belum tahu, meridian Eric Qin terputus sebelumnya dan Reiki tidak bisa digunakan, jadi hanya dapat membuat pupet. Tidak bisa menggunakan Reiki. Beberapa orang di samping sedikit terkejut.
Bukankah itu tidak mungkin untuk menggunakan banyak metode? Aku juga pernah mendengarnya. Sepertinya orang ini lumpuh saat dia berduel dengan keluarga Feng, Thompson Feng terakhir kali. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.